A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kalian bunda yang dirahmati Allah, kita bisa silaturahmi lagi, kumpul lagi, ngobrol lagi pagi hari ini, berbagi cerita ya, berbagi cerita, melihat-lihat diri, mengevaluasi apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Kemarin saya bahas tentang janji setan. Janji apa? Tampak nyata padahal dusta. Apa? Tampak nyata padahal dusta. Iya. Mana antum buka surat 17 ayat 64. Tampak nyata padahal dusta. 17:64 dapat? Yes. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim. Dapat tak? Sudah. Perdayakanlah wahai iblis siapa saja antara manusia-manusia itu yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Bisautika wa ajlib alaihim. Kerahkan, turunkan semua full squad. Antum dari Bandung ke Bogor mau apa namanya ini? Bootcamp. Jangan antum kira cuma antum aja yang nyiapin persiapan. Iblis syaitan siapin bootcamp juga. Si paling berkorban, ya kan? Si paling persiapan, semuanya si paling. Kalau nggak ada saya acara ini nggak jalan. Mereka tuh taunya bersih aja. Di grup semuanya ramai tapi kerja nggak ada. Kalau nggak ada saya nggak jalan acara ini. Setan. Dialah setannya. Kalau dari SMK itu otomatis tuh. Jadi kalau nggak ada saya ya nggak jalan. Teman-teman tuh kan taunya terima beres aja. Masya Allah, si paling sibuk, ya kan, si paling konten. Si paling konten kan? Ayatnya hidup kan? Bi khailika wa rajilika. Ada yang berkuda, ada yang jalan kaki. Antum kira mereka enggak turunin mobil-mobil mereka? Turun. Saya tanya, Mas Dimas, gimana ya? Kayak turun semua Ustaz. Mobil 1, mobil 2, mobil 3. Mereka juga turun juga. Berkuda, jalan kaki.
Dan yang kemarin saya garis bawahi waktu SMK kemarin, wasyarikhum fil amwal. Apa janji setan yang tadi saya bilang tampak nyata padahal dusta? Bro, sedekahnya tak aja. Kalau udah kaya, kalau nanti omset penjualan baru bisa Pak, baru bahagiakan keluarga. Sekarang bahagiakan diri sendiri aja dulu. Percayalah si bodoh itu Pak. Si bodoh itu ya kita. Karena aja lah bayar zakatnya. Tunggu udah masuk nisab, masuk haul, ayo mati. Nisab belum sampai, umur udah selesai, nggak bayar zakat semua itu. Alhamdulillah ini. Maka saya sering kayak gitu. Apa nih Ustaz? Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Bukan cuma itu. Sampai jumpa di Baitullah itu diambil dari rukun Islam yang kelima. Saya mau ngasih tahu rukun Islam itu ada 5. Orang sekarang cuma pakai 2, 3 lah gitu. Syahadat, sholat, sama puasa. Zakat dan juga pergi haji itu tidak masuk omongan sekarang. Buktinya dia bisa beli mobil ratusan juta, haji tidak mampu. Rumahnya di komplek elit, miliar-miliar dia bisa cicil. Zakat tak sampai, tidak bayar dia zakat, tidak tahu dia cari hitung zakat. Saya telusuri, saya pelajari orang lain. Kenapa tidak bayar zakat? Oh, ketemu jawabannya. Satu, memang tidak tahu. Apa? Memang tidak tahu. Yang kedua, ini ngeri Mas Dio. Allah tidak mau terima duit dia. Nah, Allah terima duit dia. Udah berbagai macam cara kita pendekatan, kasih tahu sama dia, Pak, pentingnya berzakat. Bayangin, diajak, jangankan zakat ya, diajak gerakan infak beras contohnya. Ini contoh aja. Ini tidak ada kejadian ini, saya lagi ngayal gitu. Anggap aja saya lagi halusinasi ya Pak. Halusinasi. Tukang bubur. Tukang bubur itu kan halusinasi kan. Oh iya. Halusinasi. Jadi waktu diajak infak beras yang Rp25.000 per bulan, dia bilang nunggu ruko saya laku. Berapa harga rukonya? 3 miliar. Bayangkan tuh, diajak infak yang cuma 25.000, dia bilang nanti ntar aja. Tarsok tuh. Kak, kapan mau pakai jilbab Kak? Nanti saya jilbabin hati saya dulu. Tapi waktu mati kan kain kafannya enggak ditanya, pokoknya perempuan tutup udah. Kapan Kak mau nutup kaki, kaos kaki? Itu aurat Kak. Yang nanti aku udah agak ini semua saya udah jadi orang baik. Masalahnya teman-teman, mati itu gak mungkin kita jadi orang baik. Ini loh janji setan itu. Tampak nyata padahal dusta. Diiming-imingi terus kita, didoktrin terus. Ntar aja. Iblis yang pintar itu gak mungkin bilang jangan sholat, jangan zakat, jangan taubat. Enggak, itu iblisnya pasti grade-nya 0, grade bawah. Newbie. Maba. Iba, iblis baru. Gitu aja Niko namanya. Niko tobat. Tapi iblis yang pintar akan bilang ntar aja. Apa? Ntar aja. Nah berarti kalau antum mungkin hari ini ngerasa suka bilang ntar aja, itu antum lagi kesetanan. Cepat rukyah, lawan, bangun subuh ntar aja, ya kan, sedekah ntar aja, nikah ntar aja. Banyak tuh anak-anak muda nggak tahu saya nunggu apa, nunggu Imam Mahdi gitu kan. Tinggal berdiri depan pintu itu loh, mau nikah sama saya, nggak mau Bill
mikir. Itu sesimpel itu. Lama betul. Nanti baru bikin pantun. Dulu jualan paku, sekarang jalan-jalan. Dulu kau tolak aku, sekarang tinggal penyesalan. Laki-laki pantun, la ilaha illallah. Ya, gitu. Mana yang belum nikah ya? Masih ada gak? Jadi insya Allah itu ada fungsi lain selain untuk buah kecil ya. Insya Allah. Syarikum fil amwal. Pertama kali masuknya di harta. Kenapa? Khuliqal insanu halura. Berkeluh kesah, ya kan? Habis itu turunannya di situ. Kalau dapat masalah dia baper, kalau dapat harta beli SOP itu. Bukan saya. Ustaz doain ya supaya rumpusnya laku. Datanglah si bodoh ini kan. Saya doakan Al-Fatihah. Dah laku. Mana orang hilang? Mana? Di situ saya latihan 11 tahun yang ngurus dakwah ini kan. Di situ latihan tuh enggak boleh memang kita berharap sama manusia itu. Antum jangan tertipu sama casing ini. Saya tanya sama Ustadz Mu'in yang jual kambing di Kumpai, Nurul Jadi. Beberapa Ustadz sudah sampai. Saya bawa beliau. Saya tanya Ustadz, saya bilang, ketika antum jualan kambing untuk Idul Adha dan kan beliau punya pondok santrinya gratis semuanya, namanya Nurul Jadi. Pondoknya di tengah-tengah hutan. Itu santrinya 300 lebih hampir 400 semuanya gratis dan disurvei. Kalau miskin boleh masuk pondok itu, kalau kaya digeser ke pondok yang lain. Dari mana dapat income untuk hidupin santri? Jualan kambing. Dan saya tanya Ustaz, kalau Ustaz ketika jualan kambing Idul Adha atau jualan sapi Idul Adha, siapa yang paling cerewet, yang paling susah dan paling nawarnya nawar Afgan ya? Nawar Afgan tuh ya? Nawar Afgan tuh siapa Ustaz? Saya bilang, yang pakai mobil kata beliau. Dari situ kita tahu mobilnya masih kecil, kaya aja. Oi, bayar. Kaya mobil nyicil. Kalau kata mama saya, apa kejar tayang, maksakan diri ya kan, foto pakai KTP. Tahu kan? Foto pakai KTP, tak ada juga. Pinjol. Syarikum fil amwal wal aulad. Nanti ujiannya di anak. Nah, yang keren dari ayat ini ada kata-kata wa'iduhum. Jadi kita Ustaz dibuat seolah-olah hidup di masa akan datang. Nanti tahun 2024 saya akan bikin plan begini. Nanti 2025 saya akan melakukan kebaikan. Nanti 2027 saya akan mewakafkan tanah. Pertanyaannya, ada yang bisa menjamin itu pasti hidup di waktu itu? Planning nggak salah, saya tidak jalankan planning. Jangan adu saya dengan yang lain gitu ya. Tapi kalau antum mau tahu rumus hidup yang sederhana dan antum bisa lakukan, do the best today. Lakukan yang terbaik hari ini. Udah, besok tuh masih misteri. Tidak ada jaminan. Ayah saya pagi ngomong sama mama, siang ngobrol sama kawan-kawannya, sore hilang udah, nikah. Tidak pakai sakit apa? Ayah kandung saya.
Bang Ipan masih ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Peluk di bandara, terbang pesawat, tinggal sekeluarga turun di bandara. Sekeluarga hilang. Sriwijaya SD 182. Bayangkan antum, SD 182 dari Jakarta ke Pontianak hilang. Saya sudah dalam pesawat Jakarta, Pontianak, Jakarta. Rasanya turun pesawat saya. Terbang gak aku dia. Masa aku hilang gak ini? Sejauh itulah yang paling jauh. Pontianak, Jakarta. Biasanya itu pesawat mundur dia hilang gak saya? Tidur. Tapi waktu itu kejadian SD, bayangin teman-teman santri bandara itu bilang, Ustaz pesawatnya hilang, Ustaz. Ngomongnya nanti ke pas saya udah terbang, ngomong pas saya mau naik, udah boarding Ustaz. Pesawat SD 182 hilang. Allah Akbar, sudah naik gak saya ini? Bismillah, tawakal Allah. Dah bisa tidur saya. Asal goyang dikit. Oh itu dekat sama Allah rasanya. Baik Mas. Pesawatnya singa lagi kan? Nyambung. Ya Allah. Pantas baginda Rasulullah bilang, orang yang paling cerdas itu orang paling banyak mengingat. Saya mau mikirkan aib orang nggak sempat. Mau mikirkan kejelekan orang, menyalahkan orang, ada, kita tinggal istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka. Begitu flight attendant prepare for arrival, landing station. Alhamdulillah, tengok betul Jakarta betul, bukan laut ya. Itu turun, itu sampai. Alhamdulillah. Yang pertama kali saya cari Bang Ipan, karena Bang Ipan masih udah balik dia beliau. Dari bandara saya datang, hampir bilang, perlu lah, abang harus lakukan sesuatu. Jadi Allah takdirkan saya terbang hari itu untuk ngawal beliau. Kita kirim Al-Fatihah untuk semua keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang meninggal di SD 182. Al-Fatihah. Yang mau kirim Al-Fatihah boleh, yang bilang bid'ah ya terserah gitu. Saya tak berdebat. Kemarin kan lagi rame kan tak boleh Al-Fatihah. Atau tak paham lah. Dan Fatihah jadi tak boleh. Saya diingatkan sama guru siapa saya digontor dulu. Fikih itu luas, ilmu itu yang sampai. Ilmu masuk YouTube cuman lah. Ilmunya sujud apa? Itu pun bukan YouTube yang premium, yang adiklah pinjaman online. Ini lah komputer. Asal buka YouTube itu yang berbunyi. Do the best today. Apa kata pencari? Do the best today. Lakukan terbaik. Jadi maksudnya, antum tidak salah bikin planning wal antum nafsu makhluk dan riba. Tapi kalau antum mau tahu masa depan itu ditentukan hari ini. Makanya yesterday was history. Yesterday was history. Tomorrow will be a mystery. Tomorrow. Nanti siang, nanti sore, nanti malam hidup ke kita. Allah tidak tahu. Today, present. Present itu bahasa lainnya reward, hadiah. Allah kasih kita. Makanya begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatna, buka handphone. Kelakuan hidup pengen berubah, bangun tidur pengen pertama kali handphone. Cek jam. Ya kan? Cek inbox, mending sibuk kayaknya. Apa maksudnya kan geser menu. Nah, ada yang dibuka, cuma geser-geser menu aja, biar nampak sibuk gitu ya. Jadi do the best today. Kalau antum mau tahu antum jadi orang berhasil atau enggak, hidup antum stuck, terutama anak muda ya, adik saya ini
udah tua 39 tahun. Ini udah masa-masa penantian gitu kan. Allah takdirkan umur saya 39, tahun depan itu pas 100 tahun. Runtuhnya Daulah Islamiyah, ya kan 1924. Pas umur saya 24, 40 pas 38, 39 itu bagi Rasulullah itu sudah menunggu silahkan diri, sudah mulai turun panggung, regenerasi, sudah siap-siap terima wahyu. 38 belum dapat, 39 belum dapat, 40 baru dikasih amanah. Nah, maksud saya antum-antum yang sudah lebih dari 40 tuh, kalau udah tahu diri udah mau kemana. Tepuk sudah. Tepuk aja tak ngomong apa-apa. Masa saya harus mention sih gitu. Tadi harus pakai udara, macam-macam. Udah. Ya. Pak Ika ya. CSM cantik solehah mau. Kan yang penting. Tinggal tembak aja kok, apa susahnya? Mau nggak? Nggak mau geser. Sesimpel itu. Ya. Nah, maka iblis tahu udah diturunkan bala tentaranya yang berkuda, yang jalan kaki, syarik fil amwal, masuk ke dalam dunia bisnis, campur riba, plus akad batil, nimbun harta, ya kan, nyurangin timbangan, sempurna dan rakanya tuh. Apa? Sumber bisnis riba, tinggal di rumah KPR, mobil leasing, bayar-bayar pakai kartu kredit. Mantap nggak? Mantap. Pakai combo. Bisnisnya ya kan dimulai dengan modal riba. Di dalam bisnisnya ada akad batilnya, timbangan curang, laporan keuangan, cheating. Ragu bulan-bulan. Terus nanya, salah saya apa Ustaz? Salah atau tak merasa salah itu kan disalahkan. Paham kira-kira? Dia pikir dosa itu cuma riba. Wailul lil mutaffifin itu kan mencurangi timbangan termasuk dosa. Wa idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu aw wazanuhum yukhsirun. Kalau jadi konsumen dia pengen ngambil lebih. Bu, beli bawang 1 on. Begitu dia timbang 1 on, bonus ya. Itu haram gue diambil. Itu. Pak, makan duku. Nyobain ya. 1 kilo. Bukan coba, ibu ini cobaan buat saya katanya. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Tapi giliran dia jadi pedagang, dia tipu timbangannya. Dia kurangin takarannya. Di foto tuh di foto yang foto promosinya seolah bagus, keren. Begitu datang barang asli, koper. Di foto dari Indo, datang kopernya cuma segini. Atas lah, murah harga koper ini, koper plastik. Jualan-jualan itu tuh, termasuk yang apa namanya, mystery box apa? Oh iya, Nah, itu kan masuk akad batil. Tidak jelas akadnya apa yang dijual. Kan akad dalam dunia jual beli itu kan harus ada barang. Sama kayak antum beli buah di atas pohon, buahnya masih di pohon. Bilang saya beli yang ini. Gimana? Tidak boleh, tidak masuk unsur jual belinya. Belajarlah fikih muamalah dan seterusnya. Maka iblis masuk syarik fil amwal. Karena itu yang paling gampang. Jadi gitu, kalau sudah bahan bakunya nih riba, bahan bakunya dosa, bahan bakunya akad batil, kira-kira outputnya jadi ziswaf nggak? Mustahil. Maka jangan kaget mereka kaya tapi pelit.
Beli motor hampir Davidson bisa. Hampir. Enggak lama kalau digantung dia. 15 loh. Banyak banget masalah orang di sini. Iya, otaknya itu nggak bisa segar gitu. Sering macet memang ya. Jadi mampus dulu sebentar, baru ketawa gitu. Masya Allah, materinya langsung masuk jurang. Baru beresin. Abang ini baru dia SMK kayaknya. Kan dari 2012 marketnya kayak gitu terus. Hampir Davidson. Beli baut 30 juta. Baut Shockbreaker. Ya kan? Gue masih bilang knalpot sekian juta. Ada duitnya. Yang itu orang gak tahu itu apa, knalpot itu apa. Bisa. Zakat ada keluar. Tahu berapa? Tadi 1. Tidak tahu. Betul-betul nggak tahu. Yang kedua, Enggak mau. Allah nggak mau terimanya. Haram berbeda kata Allah, ngapain masuk ke kota amal. Ada santri RKM, ada santri rumah tahfiz dan lain-lain itu kan berdoa tiap hari, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal saja. Ini ada donatur haram, nggak masuk beras itu ke pondok itu. Pondok itu diproteksi sama Allah, dilindungi sama Allah. Jangan sampai ada masuk duit haram ke pondok ini kata Allah. Maka sekaya apapun dia, nggak sampai berasnya mas ke pondok itu. Bukan karena waduh saya jangan-jangan nggak berhasil mengajak si fulan untuk berdonasi. Enggak, Allah yang proteksi pondok itu karena mereka berdoa tiap hari baca Quran, tiap hari minta perlindungan, baca makfurat, baca apa. Maka pondok antum yang di KMK dimanapun pondok-pondok yang sedang antum jalani, ustaz-ustaz yang sedang punya pondok, Allah jaga pondok antum supaya tidak kemasukan barang-barang yang haram. Bersyukurlah. Makanya kalau saya bilang sama ada yang sudah jadi istri belum di sini? Ada nggak? Kakak-kakak ada? Jangan pura-pura lupa tuh ya. Ya, gini doanya kalau istri itu, ya Allah, cukupkanlah kami sekeluarga dengan yang halal saja. Aghnina bihalalika an haramika. Karena nanti decision maker kan tetap perempuan. Kan itu duit kalau udah masuk ke situ jangan harap keluar. Betul-betul itu ujian keikhlasan, lakukan, lupakan. Karena katanya gitu ya. Duit dia, duit suami, duit dia gitu. Suami, semua uang milik istri. Suami, semua uang adalah milik istri. Suami. Nanti asar gitu. Oh, gitu kan. Oh, gini Tawasul apa? Allahumma ajnina bihalalika an haramika. Abang-abang yang suami juga gitu, ya Allah. Kalau sebagai suami doanya gini, ya Allah, bukakan pintu rezeki baru. Apa? Ya Allah, bukakan aku pintu rezeki. Bukakan pintu rezeki baru. Yang banyak halal dan berkah. Yang banyak halal dan berkah. Tanpa harus bermaksiat kepada Engkau. Betul, saya kalau lagi safar gini, lagi jalan-jalan begitu, orang kalau lagi safar cuma ngambil sholat kosong jamaah. Kalau saya enggak, saya ambil fasilitas doa mustajab. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, bukakan pintu, dua kata pintu rezeki baru, jangan pintu duit baru. Jangan doa bukain dong ya Allah bisnis baru ya, receh betul doa itu kayak iman ya dulu. Pintu rezeki baru yang banyak karena Allah Maha Kaya, halal, berkah tanpa harus bermaksiat kepada Engkau. Tidak perlu jilat,
nggak perlu nipu, nggak perlu markup harga air mineral, nggak perlu makan kertas. Acara bootcamp, pengadaan kaos, harga kaos di tempat konversinya 125.000, lapor ke kantor 145.000, 20.000 masuk ojek. Itu haram 20.000. Atau bisa tipu finance, tapi nggak bisa tipu yang di samping kiri kanan. CCTV namanya. CCTV. SISI-TV. Sisi kanan CCTV. Tidak bisa TV. Oke. Yang di rumah bilang, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal saja. Kenapa saya kasih yang perempuan doanya pendek? Karena mereka tak cukup untuk ingat yang banyak-banyak. Nyata-nyata lah, keluar dari pintu dah lagi dipikirkannya. Pembantu, anak gimana, susu gimana, kucing gimana. Oh banyak dari pikirannya, multitasking. Kayak ya nyata tuh, tanya apa yang dapat, entah gak tuh. Yang laki-laki yang saya kasih pesan yang agak panjang. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru, yang banyak, halal dan berkah, tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Cakep nggak? Oke. Senang nggak? Senang. Kakak-kakak suaminya pergi itu doakan maju gitu. Nggak ada di sini, ini soalnya saya tengok-tengok solehah soalnya doain suaminya yang baik-baik, semoga suamiku ini pulang bawa rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Itu doanya istri kepada suami halalnya itu seperti doa ibu kepada anaknya mustajab. Awas ya kamu ini, awas. Malaikat rezeki mau datang nggak jadi, nggak banyak banyak turun. Istri dia ini pengen cabut cepat-cepat. Curiga ya terus, maju ya, bibir maju. YouTube nggak kuat, memang kalau teman-teman ini YouTube nggak kuat, nggak berani YouTube main kayak gini, nggak bisa YouTube, tapi kan ke Instagram ya. Udah ya, abang kakak, itu aja, itu dulu bukan itu aja, itu dulu ya, di biar antum bisa nyerah. Nanti sore baru ketawa, gitu kan. Dan satu ayat ini saya mau bahas satu ayat ini. Nah, mulai forum curhat dibuka. Kalau suaminya pelit gimana Pak Yai? Nggak bisa dipancing, asal ngomong keluarga langsung curhat. Saya bilang program besar, itu yang bikin kamu kadang-kadang. Saya bilang berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan pasangan. Gimana cara yang paling enak menyalahkan pasangan? Maka tadi saya bilang kalau yang akhwat, yang ibu-ibu doain ya Allah cukupkan keluarga kami, keluarga kecil ya Allah dengan yang halal saja. Nggak kuat ya Allah kalau harus nanggung yang haram, nanti anak susah diatur, diajak ngomong susah, bangunin sholat sulit, ya kan? Nggak mau dengar omongan, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Udah teriak-teriak, marah-marah, ngomel-ngomel sampai putus suara-suara, enggak mempat. Barangnya haram, bahan bakunya haram, tinggal di rumah yang haram. Maka saya bilang kalau aku malu ngontrak sewa. Kok lama dong? Masih saya pantas lah ada orang Pontianak tinggal di Jakarta di lama.
Udah kami sewa Ustaz, bangga ngomong sewa. Giliran rumah saya ngontrak Ustaz, kan sama secara prinsip. Antum ngapa malu ngontrak? Saya ngontrak sampai sekarang. Ada yang berkurang kemuliaan, ada yang berkurang, sama ya. Apa kata orang nanti Ustaz? Pusing banget atau apa kata orang? Apa kata Allah tuh? Hati-hati jadi orang tua ya, doktrin anak, nyuruh-nyuruh anak beli-beli rumah. Tuh di sepanjang jalan tol saya tengok tuh DP 5 juta, DP 20 juta. Bonus dapat motor, 11 neraka. Loh serius saya ngomong, bener gak? Atau disuruh akad dengan harapan Allah, diajak Allah dan Rasulnya perang, mana bisa menang? Jangankan menang draw aja gak mungkin. Draw, seri aja gak mungkin atau menang lawan Allah dan Rasulnya. Mana bisa menang? Betul gak? Antum gimana mau memperbaiki keluarga, mau memperbaiki suami, mau pilot, mau ngobrol, keluarga bahagia kan keluarga merampok atau apa. Tempat tidur yang antum pakai tuh cicil 10 bulan. Kredit katanya 0% bunganya. Betul nggak? Fakta kan yang saya sampaikan. Orang semakin mudah bermaksiat. Difasilitasi nggak sekarang? Mau ngutang difasilitasi. Pinjaman online berapa triliun kemarin tuh tahu kan? Untuk nonton tiket konser katanya. Untuk jadi modal judi slot. Bayangin, mainnya judi slot, modalnya pinjaman online, sempurna kan? Kombo. Pakai kombo. Haula wala quwata illa billah. Haula wala quwata illa billah. Kita minta perlindungan sama Allah. Makanya cukupkan kami ya Allah dengan halal saja. Itu doanya mak-mak. Suami begitu melangkah, kalau dulu saya diajarkan guru saya tuh keluar rumah kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tolong bukakan pintu rezeki baru. Kan yang kemarin udah ada yang bagus, jangan disalahkan. Tapi tolong ya Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang baru. Terus yang banyak. Kenapa minta banyak? Supaya bisa nolong orang lain. Jadi kalau aku ketemu orang sakit jangan cuma kasihan ya, kasihan plus mobile banking transfer gitu loh bos. Kasihan aja. Yang orang sakit dia yang makan di rumah sakit. Buatnya loh, dia mau yang makan. Sayang Ustaz, bungkus lagi tuh. Istri anak suka nih gitu. Oh istri anak suka, lalu bungkus semuanya. Saya nggak dimakan. Ini parah. Ini baru nyambung, udah lama baru konten itu. Allah, banyak masalah tuh kayak gini ya. Dan cukupkan kami dengan yang banyak ya Allah. Ya kan bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak halal. Ini akan menambah ketaatan. Ini akan bikin doa mustajab. Berkah. Wah, itu jadinya siswa. Antum akan berpikir fungsi, bukan lagi gengsi. Antum akan berpikir manfaatnya apa nih duit saya sebanyak ini? Mau saya geser kemana? Siapa menerima manfaat? Berapa orang yang saya akan bahagiakan? Itulah namanya banyak halal berkah gitu pasti. Bukan lagi mau nambah koleksi baru atau tidak. Otaknya tuh otaknya. Berpikir berapa piring yang saya bisa traktir, berapa restoran yang saya bisa bayarkan orang makan di situ. Begitu kita duduk satu meja, ya kan di satu rumah makan tuh kita ada kenal 1-2 orang di situ. Bilang sama kasir, Pak, tolong meja nomor 27 sama meja 29 biar saya bayar, bilang kasih ke saya. Diam-diam aja, gak usah bilang-bilang. Bilang sama kasir, jangan bilang-bilang ya. Terus pas dibayar, saya kan bayar, kata orangnya jangan bilang-bilang. Yang mana orang itu bilang jangan bilang-bilang. Bagus. Cerdas. Kenapa kalau rezeki haram nggak pernah berpikir untuk pergi ke masjid, bayar zakat, air dengan minyak nggak akan campur, saudara.
Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Antum mungkin kaget loh, tinggalnya di rumah elit kok nggak bisa bayar zakat Ustaz, nggak mau bayar siswa Ustaz. Kalau dia mau wakafin Ustaz, oh masya Allah Ustaz, mana bisa air sama minyak campur. Namanya barang haram itu nanti kecenderungannya kepada maksiat, pasti itu SOP, itu pola sunnatullah. Dan antum tahu orang-orang yang mengeluarkan infak, yang berkurban itu justru mohon maaf ya, orang-orang yang secara kebutuhan finansial rata-rata malah menengah ke bawah. Ibu-ibu yang jual kue jamu yang tangannya kuning itu kena kunyit merasin tiap hari, dia saya ketemu kok kurban sapi dorong jamu ngasih makan kucing sepanjang jalan. Ada waktu itu saya pernah ketemu di Lampung, tangannya kuning karena apa? Dia jual beras kecil. Tahu kan itu jamu-jamu yang tradisional yang pakai peran, pakai gelas kecil, tahu ya? Oh ya? Nah itu di bawah gerobaknya, itu ada makanan kucing. Jadi sambil dia dorong gerobak Mas, itu ngasih makan kucing. Siapa aja dikasih makan kucing? Kucing siapa aja? Dia bilang keuntungan dari jualan jamu ini selain saya pakai untuk makan saya kasih makan untuk kucing-kucing di sini sepanjang jalan yang saya lewati. Jadi kalau ada bunyi gerobaknya itu, suara ban yang lewat, kucing-kucing pada ngumpul semuanya. Ada saya di posting di Instagram saya. Masya Allah. Tadi sumbernya halal, pasti kecenderungannya kepada ketaatan. Jadi kalau antum ngerasa antum masih pelit sampai hari ini, bisa beli jilbab bagus, suka shopping dan lain-lain, kan workshop ya, suami work, istri shop. Ambil workshop. Jadi kalau antum ngerasa hari ini masih di level pelit, gini loh, jangan bandingkan antum sama orang lain. Kalau bandingkan antum sama antum sendiri gitu loh. Saya selama ini pernah sedekah sama si fulan 1 juta. Masa udah 2023 masih 1 juta, nih malu lah. Geser lagi. Sampai antum tuh bisa sedekah badai, ya saya bilang. Apa tuh badai? Banyak, diam-diam, ikhlas. Catat. Banyak, diam-diam, ikhlas. Ini macam apa? Makanya perlu pintu-pintu rezeki baru. Saya lagi safari, saya nikmati betul. Saya minta doa sama mama saya minta doa sama istri saya minta doa sama anak-anak saya. Nah, doakan ayah dan ayah lagi safar, ayah lagi jalan. Ayah pun selama safar minta, ya Allah tolong bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah. 3, banyak, halal, berkah, supaya bisa sedekah badai, berziswaf badai ziswaf, banyak, diam-diam dan ikhlas. Sudah nggak usah tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Hai guys, doain aku ikhlas ya. Dulu oke lah. Sekarang silent. Tengok adanya ada Kristen, saya Bismillahirrahmanirrahim, inna kampus, nggak usah diskrit juga. Ada yang nyata sih. Banyak yang sering kasih orang hadiah, ketemu orang kasih hadiah, mental antum jangan terima, malu. Mental antum harus ngasih, tangannya harus diatas. Makin kaya, makin banyak kita ngasih. Traktir orang, bayar meja orang. Antum latihannya tuh gini, misalnya beli barang, berapa nih Bu? 85.000. Ada kembalian kan 15.000. Latihan, Allahumma paksain. Coba bilang, Allahumma paksain. Ambil kembali. Kan dia kalau kasih kembalian tuh, Bang, ini Bang kembaliannya. Berapa kembaliannya dari uang antum 100.000? 15. Ini saya terima ya Bu ya. Dah saya terima. Nah, ini kembaliannya saya kembalikan lagi ke Ibu. Ibu sedekahkan ke orang atau kasih diskon potongan harga untuk pembeli sesudah saya. Oke lah. Coba.
selisih 2.000 yang tidak toko tuh. Ada tuh yang orang sana tuh. Di sana aja lebih murah 2.000. Masuk mallnya, bayar tolnya. Selisih 2.000 memang, tapi keluarnya lebih banyak. Makhluknya kayak gitu tuh. Kenal nggak makhluknya kayak gitu tuh? Kenal nggak? Yang suka nawar Afgan tadi loh. Nah, itu dulu ya. Itu dulu. Cukup kan? Good and enough. Terakhir kalimat yang Allah firmankan di sini 1764, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Itulah yang saya bilang tadi, janji setan itu tampak nyata padahal dusta. Apa? Tampak nyata padahal dusta. Kenapa kok begitu? Allah udah bilang wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Itu tipuan semua. Tapi yang percaya banyak. Yang percaya banyak. Buktinya banyak yang termohon atau banyak yang pelit? Ayo jawab jujur. Banyak yang termohon atau yang pelit? Pelit. Dan itu kita. Dan dosa tunjuk ke orang. Bilang aja tersangkanya saya. Siapa? Hanya saya. 1764. Lawannya apa tadi? Lawannya tadi sedekah badai. Badai banyak, Diam. ikhlas. Bismillah ya. Bismillah. Doain sebelahnya. Ya Allah, untuk saudara saya ini, bukakan pintu rezeki, pintu rezeki yang banyak, tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Ya Allah, saudara saya ini dibukakan pintu-pintu rezeki baru, yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Amin. Kabulkan Allah. Dan kenapa saya bilang pintu-pintu rezeki? Karena nggak mesti berbentuk uang, bisa emas, batangan, ya kan? Berlian, kelapa sawit 2 hektar, jadi komisaris. Aduh, duit. Nggak mesti harus duit juga, ya kan? Dan nggak mesti rupiah. $1, $1, dinar Kuwait, ya kan mesti suka-suka aja. Oke ya, sip ya. Mulai tercerahkan. Insyaallah. Ya, udah bisa dipakai kan? Yakin nggak dikabulkan Allah? Yakin. Kalau saya yakin, ketika antum berdoa, mungkin gini. Kalau saya tuh gini, obrolannya ini contoh psikologisnya. Saya bilang, ya Allah, doa yang saya ucapkan ini ya, saya nggak tahu Engkau kabulkannya kapan, tapi saya yakin dengan sangat yakin Engkau pasti mendengar doa saya. Bagi saya didengar Allah itu, kan dia Sami, maha mendengar, dan saya yakin Allah dengar doa saya. Dan ternyata seperjalanan waktu, saya umur baru 38 tahun, kan baru belajar ini kan, baru taubat ini kan ya sebulan 2 bulan terakhir ini lah baru taubat saya. Ya kan, baru belajar bertobat. Saya merasa gitu, pada saat saya yakin Allah Maha mewujudkan, itu cepat sekali dikabulkan. Jadi sebenarnya yang membatalkan doa itu orang itu sendiri. Ya Allah, saya pengen haji ya Allah, tapi saya ini janda ya Allah. Apa hubungan janda? Boleh kok masuk Masjidil Haram janda itu boleh. Kan nggak boleh yang non muslim, nggak boleh masuk. Ya Allah, saya jual gorengan ya Allah di pinggir jalan. Apa hubungannya jual gorengan sama tanah suci? Ya ada urusan. Jangan antum batal doa. Ya. Jadi kalau antum udah tadi saya bilang tepuk saudaranya,
Langsung salaman, kabul, insyaallah dikabulkan Allah. Itu. Kabul. Dikabulkan insyaallah. Apalagi yang doakan orang baik kan? Nah, saudara yang beriman, dia doakan juga tulus, walaupun mungkin didikte dulu kalimatnya. Yakin dikabulkan Allah, yakin tak? Yakin. Gitu. Allah Maha Kaya apa? Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Takut Allah ngabulkan doa gitu semuanya. Jangan takut. Tuh sampai jatuh. Berat gitu ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Nah, oke. Nah, cukup. Gitu ya. Saya rasa sudah cukup ini, jangan nanti tambah lagi tambah pusing ya. Minimal ada yang agak nyambung lah gitu. Yakin ya dikabulkan Allah ya? Yakin. Kenapa harus yakin? Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Mengabulkan, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mendengar. Sami'ud du'a, Allah Maha Mendengar. Tadi kalimat yang mengucapkan sama sebelah tuh, semoga Allah membuka pintu. Sebenarnya antum sedang mendoakan diri sendiri. Oke. Sering-sering ya gitu ya. Ya. Tadi contoh kan pintu rezeki baru, banyak dan bisa sedekah apa tadi? Ya. Nanti udah dapat diam-diam. Ya setelah kelakuan tuh benar Ustaz dikabulkan Allah dan gitu ya. Sampai situ ya jadi harusnya begitu terkabulkan, dia udah tahu oke, dosis sedekahnya nggak bisa segini. Masa sedekahnya masih 10 juta, 15 juta, 20 juta, malu lah. Naik lagi sampai dia jadi badai banyak. Diam-diam ikhlas. Insya Allah. Jadi doa ya. Bismillah ya, semoga Allah kabulkan. Semoga Allah. Terima kasih banyak kakak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong doakan saya ya, doakan saya juga, doakan istri saya juga Uut, doakan anak saya Kadia yang di Mesir, Ara yang di rumah, Faya, Fatih dan juga mama saya di Pontianak, ibu saya di Lampung. Doakan kami semuanya keluarga besar Masjid Kapal Munzalan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang. Ya, berkah selalu apa kakak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum.